Halo teman-teman, kembali lagi di channel Rido Setiawan. Kali ini saya akan membahas soal USK tahun 2023. Tapi sebelum itu, sebelum kita ke pembahasan videonya, ada pesan nih dari teman saya. Dia bilang bahwa masa depan itu adalah milik mereka yang sudah mempersiapkan mulai dari hari ini. Nah itu, tanpa basa-basi langsung saja kita ke pembahasan videonya. Oke, soal nomor 11. Suatu senyawa non-elektrolit dapat larut dalam air sebanyak 5,84 gram. Senyawa ini ditambahkan air hingga volumenya menjadi 100 ml. Larutan ini memiliki massa jenis 1,74 gram per mililiter. Titik beku larutan ini adalah minus 0,24 derajat Celcius. Maka massa molar dari senyawa tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa gunakan rumus penurunan titik beku. Jadi delta TF sama dengan KF kali molalitas. Karena larutannya non-elektrolit, berarti tidak ada faktor Van Hoff. Nah, dari sini, dari soal ini diketahui delta TF-nya berarti 0,24 ya. 0,24, KF-nya 1,86. Molalitas itu kita bisa uraikan menjadi mol per massa pelarut atau massa zat terlarut dibagi mR zat terlarut kali massa pelarut, yaitu massa H2O dalam kilogram. Maka kalau kita masukkan nilainya 0,24 sama dengan 1,86 kali massa zat terlarutnya 5,84 dibagi mR zat terlarutnya yang kita cari. Massa pelarutnya yaitu massa H2O kita bisa cari dari volume total larutan. Volume larutannya sama dengan 100 ml, maka massa larutan sama dengan densitas kali volume. Densitasnya 1,74 kali volumenya 100. Maka massa larutan sama dengan 174 gram. Nah, sehingga kita bisa cari massa air itu sama dengan massa total larutan dikurang massa dari zat terlarutnya, yaitu 5,84. Supaya jadi kilogram, maka massa air ini harus kita bagi 1000. Nah, lalu kita masukkan ke rumus ini. Berarti 174 dikurang 5,84 dibagi 1000. Nah, kemudian kita bisa hitung di kalkulator. 0,24 sama dengan 1,86 kali 5,84 dibagi MR-nya yang kita cari, kita misalkan dengan X dikali 174 dikurang 5,84 dibagi 1000. Oke. Lalu klik Shift Solve, kita akan dapat MR senyawanya adalah 269,15 gram per mol. Sehingga jawaban untuk soal nomor 11 adalah yang C. Nah, berikutnya soal nomor 12. Larutan asam monoprotik HX dengan konsentrasi 1 molal membeku pada minus 1,93 derajat Celcius. Nilai Ka dari HX adalah
diketahui KF air 1,86 dan asumsikan molaritas sama dengan molalitas. Nah, dari sini teman-teman pertama gunakan rumus delta TF sama dengan KF kali molalitas kali I. Nah, karena di sini zat larutnya adalah senyawa asam, di mana asam itu bisa terdisosiasi dalam air, sehingga ada faktor Van Hoff-nya di sini. Nah, karena larutannya membeku di minus 1,93, berarti delta TF-nya 1,93. KF-nya 1,86, molalitasnya 1, maka kita bisa cari nilai I-nya. Jadi I-nya berarti sama dengan 1,93 dibagi 1,86. Hasilnya 1,0376. Nah, kalau kita jabarkan, rumus I adalah I sama dengan 1 plus alfa kali N-1. Di mana nilai N untuk senyawa asam HX karena hanya terdiri dari kation H+ dan anion X-, maka nilai N-nya sama dengan 2. Nah, sehingga kita bisa masukkan I-nya 1,0376 sama dengan 1 plus alfa kali 2 min 1. Maka alfanya sama dengan, kita bisa hitung, berarti alfanya tinggal 1,0376 dikurang 1. Hasilnya 0,0376. Nah, dari sini untuk mencari nilai Ka, kalian bisa gunakan persamaan Ka sama dengan alfa kuadrat per 1 minus alfa kali konsentrasi asamnya dalam molaritas ya. Nah, karena di soal ini diasumsikan molaritas sama dengan molalitas, maka kita bisa hitung Ka-nya sama dengan alfanya 0,0376 pangkat 2 per 1 dikurang 0,0376 kali molaritas dari HX sama dengan molalitasnya, yaitu 1. Maka kita bisa hitung di kalkulator 0,0376 kuadrat dibagi 1 dikurang 0,0376. Hasilnya 0,00147 atau 1,47 kali 10 pangkat min 3. Sehingga jawaban untuk soal nomor 12 adalah yang C. Oke, lanjut soal nomor 13. Larutan NaCl memiliki massa jenis 2,16 gram per mililiter. Larutan NaCl yang memiliki titik beku paling rendah adalah titik-titik. Nah, di sini diketahui 5 macam larutan NaCl dengan berbagai macam konsentrasinya. Nah, dari soal ini, larutan yang memiliki titik beku paling rendah itu artinya larutan yang memiliki delta TF paling besar. Karena penurunan titik beku makin besar, berarti titik bekunya paling rendah nanti. Nah, sementara delta TF itu kalau dari rumusnya sama dengan KF kali molalitas kali I. Nah, nilai delta TF itu sebanding dengan nilai molalitas. Makin besar nilai molalitasnya, berarti titik bekunya paling rendah. Maka kunci untuk menjawab soal ini adalah kita harus cari larutan yang molalitasnya paling tinggi. Untuk larutan yang A sudah jelas molalitasnya 0,2. Untuk larutan B, kita bisa ganti dari molaritas jadi molalitas. NaCl 0,25 molar itu artinya 1 liter larutan mengandung 0,25 mol NaCl. Untuk mencari molalitas berarti kita harus cari berapa massa H2O-nya. Nah,
Dari soal diketahui densitas larutannya 2,16. Berarti dari volume larutan kita bisa cari massa larutan, densitas kali volume. Berarti 2,16 kali volumenya kita ubah ke mililiter, jadinya 1000. Berarti massa larutannya 2160 gram. Nah, dari sini kita bisa cari berapa massa NaCl. Sama dengan mol kali mR, berarti 0,25 kali 58,45. 0,25 kali 58,45. Hasilnya 14,61 gram. Maka molalitas NaCl sama dengan mol NaCl 0,25 dibagi massa air dalam kilogram. Massa airnya berapa? Massa larutan dikurang massa NaCl. Lalu nanti dibagi 1000 supaya jadi kilogram. Berarti 2160 dikurang 14,61 dibagi 1000. 0,25 dibagi 2160 dikurang 14,61 dibagi 1000. Hasilnya 0,116. 0,116. Itu untuk larutan B, berarti masih lebih besar larutan A. Sekarang kita cari untuk larutan C. Larutan C diketahui konsentrasi NaCl-nya 2,4% berat per berat. Berarti kita bisa artikan 2,4% B per B itu artinya dalam 100 gram larutan NaCl-nya itu sebanyak 2,4 gram NaCl. Maka dari sini kita bisa tahu massa airnya adalah 100 dikurang 2,4. Berarti 97,6 gram. Nah, dari sini kita tinggal cari mol dari NaCl. Sama dengan massa per mR 2,4 dibagi 58,45. Hasilnya 0,041. Maka molalitas NaCl sama dengan mol NaCl 0,041 dibagi massa airnya kita ubah ke kilogram. Jadi 97,6 dibagi 1000. 0,041 dibagi 97,6 dibagi 1000. Hasilnya 0,42. Berarti masih lebih besar larutan yang C. Sekarang kita cari larutan yang D. Larutan yang D, NaCl-nya 4,2% B per V. Berat per volume. Maksudnya apa? Berat per volume itu artinya massa NaCl per total volume larutannya dalam mililiter. Jadi gram per mililiter. Jadi artinya 4,2 gram NaCl dalam 100 ml larutan. Berarti maka bisa kita hitung massa larutan sama dengan densitasnya 2,16 kali volume larutannya 100 sama dengan 216 gram
massa H2O-nya berarti bisa kita hitung 216 dikurang 4,2. 211,8 gram. Nah, maka dari sini molalitas dari NaCl bisa kita hitung mol per massa pelarut atau massa dari NaCl dibagi mR-nya kali massa H2O. Berarti massa dari NaCl-nya itu 4,2 dibagi mR-nya 58,45 kali massa pelarutnya diubah ke kilogram. Jadi dibagi 1000. Massa H2O-nya dibagi 1000. Jadinya 0,2118. 4,2 dibagi 58,45 kali 0,2118. Hasilnya 0,339. Maka masih lebih besar larutan yang C. Dan sekarang yang terakhir larutan yang E. 0,32% mol per mol. Artinya apa? Ada sebanyak 0,32 mol NaCl terhadap mol totalnya 100. Berarti mol H2O-nya sama dengan 100 dikurang 0,32. Berarti 99,68 mol. Maka massa H2O sama dengan mol kali mR. Di mana molnya 99,68 kali mR-nya 18. Jadinya 1794,24 gram. Atau kalau diubah ke kilogram jadinya 1,794 kilogram. Sehingga molalitas NaCl sama dengan mol NaCl 0,32 dibagi 1,794. Hasilnya 0,178. Berarti larutan yang memiliki molalitas paling tinggi adalah larutan yang C, 0,42 molal. Sehingga jawabannya yang C. Kemudian soal nomor 14, perhatikan pernyataan berikut ini. Manakah pernyataan yang benar terkait peristiwa osmosis? Yang pertama, membutuhkan membran semi-permeable. Nah, ini pernyataan yang pertama benar karena peristiwa osmosis itu harus pakai membran semi-permeable. Yang kedua, pelarut berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Pernyataan 2 juga benar karena pada peristiwa osmosis terjadi perpindahan molekul pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Kemudian pernyataan yang ketiga, zat telarut berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, ini salah karena di dalam peristiwa osmosis yang berpindah itu molekul pelarut. Zat telarutnya tidak bisa berpindah karena ada lapisan membran semi-permeable di mana ukuran pori-porinya tidak bisa dilewati oleh molekul zat telarut. Karena ukuran pori-pori membrannya itu sangat kecil, hanya bisa dilewati oleh molekul pelarut. Kemudian yang keempat, larutan dengan molaritas yang sama selalu memiliki tekanan osmosis yang sama. Nah, ini juga salah karena apa? Karena tekanan osmosis selain bergantung sama molaritas, bergantung juga dengan faktor Van Hoff-nya. Jadi kalau jumlah kation dan anionnya berbeda, pasti tekanan osmosisnya juga berbeda. Jadi harusnya yang benar adalah
molaritas total ion atau spesies yang ada di larutan. Jika sama, maka tekanan osmosisnya sama. Sehingga pernyataan yang benar dari keempat pernyataan ini hanya 1 dan 2. Sehingga jawabannya yang D. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 15. Volume HCl pekat 37% berat per berat dengan massa jenis 1,184 gram per mililiter yang dibutuhkan untuk membuat 200 ml larutan HCl 3 molar adalah. Nah, dari larutan HCl awal ini harus kita hitung dulu berapa molaritasnya. Rumusnya adalah molaritas sama dengan persen massa kali densitas dibagi mR, di mana persen massanya harus kita bagi 100 ya. Nah, lalu dari rumus densitas ini volumenya masih mililiter. Berarti harus kita kali 1000 supaya nanti jadi per liter. Maka kita bisa masukkan nilainya, persen massanya 37, densitasnya 1,184 dibagi mR HCl. Kalau kita hitung AR hidrogen 1, ArCl 35,5, berarti mR-nya 36,5 kali 100, terus di atas kali 1000. 37 kali 1,184 bagi 36,5 kali 100, terus di atas kali 1000. Hasilnya 12,00. Kita anggap aja 12 molar. Nah, dari 12 molar ini berapa volume yang diambil untuk menghasilkan larutan HCl 200 ml dengan konsentrasi 3 molar. Nah, konsep yang kita gunakan apa? Mol HCl di konsentrasi sebelumnya itu sama dengan mol HCl di larutan setelahnya. Berarti M1V1 sama dengan M2V2. Molaritas yang pertama 12, V1-nya yang kita cari, molaritas yang kedua 3, V2-nya 200 ml. Maka V1-nya sama dengan 3 kali 200 dibagi 12. Hasilnya 50. Maka jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini pembahasan soal OSK tahun 2023. Mungkin untuk pembahasan soal berikutnya akan saya bahas di video selanjutnya. Jangan lupa pesan dari teman saya yang tadi di awal video. Sampai ketemu lagi di pembahasan video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel saya, share videonya jika bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.